Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anti dengan NIM H032524, kelas pendidikan biologi E. Dan langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi saya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Nah, pengertian pengelolaan sumber daya alam adalah pelestarian sumber daya alam agar tetap terjaga dan diperlukan perhatian dari siapapun untuk menjaga kelestarian atau agar populasinya tetap ada. Nah, maksudnya di sini adalah semua orang berhak dan berupaya dalam melestarikan sumber daya alam dan menggunakan secara baik dan tidak berlebihan. Nah, tujuan pengelolaan sumber daya alam yaitu 1. Menyelaraskan hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Nah, terus poin kedua, memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan terkendali. Ketiga, membentuk manusia Indonesia yang mencintai dan berperan sebagai pembina lingkungan hidup. Keempat, menjamin keseimbangan pembangunan berwawasan lingkungan demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Kelima, melindungi negara dari berbagai pengaruh luar yang dapat merusak dan mencemarkan lingkungan. Jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan macamnya, yaitu sumber daya alam non-hayati atau abiotik, kemudian sumber daya alam hayati atau biotik. Kita lanjut ke sifat sumber daya alam. Nah, berdasarkan sifat sumber daya alam terbagi menjadi 3 macam, yakni sumber daya alam lokal, sumber daya alam yang sumber daya alam lokal, yaitu sesuatu yang tidak dibuat, seperti mata air, kemudian cahaya matahari. Untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui, kemudian ada juga yang tidak dapat diperbarui. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh kasus sumber daya alam. Pertama, menebang pohon sembarangan. Apabila menebang pohon sembarangan, maka ekosistem akan berjalan banjir. Maraknya kejadian banjir disebabkan karena adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak peduli dengan lingkungan dan melakukan penebangan secara demi keuntungan pribadi. Kemudian yang kedua, contoh kasusnya adalah menangkap ikan dengan pukat harimau. Nah, di wilayah saya sendiri, karena saya merupakan orang pesisir, kami di pinggir pantai ini memantau setiap pergerakan orang-orang yang melakukan hal yang kurang baik. Jika kami melihat kapal-kapal yang mengambil ikan secara berlebihan dengan cara membom, bius, ataupun dengan menggunakan pukat harimau, karena hal demikian tidaklah baik. Selain dapat membuat pemborosan di mana bius atau bom itu dapat merusak biota laut dan ekosistem di bawah laut. Akhirnya ikan-ikan yang kecil pun ikut mati. Kemudian masalah yang kedua yang terjadi adalah di mana akibat hal ini terumbu karang juga akan rusak dan ikan-ikan tidak memiliki rumah yang layak di bawah laut. Kemudian yang ketiga itu memburu hewan secara berlebihan. Apabila memburu hewan secara berlebihan, maka hewan tersebut akan mendekati kepunahan. Nah, maraknya orang-orang memburu secara liar karena keuntungan pribadi, semisal mereka menggunakan kulit buaya sebagai pembuatan tas dan juga kulit
kulit ular, sebagai pembuatan tas, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita lanjut, manfaat pengelolaan sumber daya alam. Nah, sumber energi dan bahan bakar misalnya minyak bumi. Kemudian pembangkit listrik, misalnya minyak bumi dan sinar matahari. Kemudian memenuhi kebutuhan manusia dan hewan, misalnya hewan dan tumbuhan. Untuk tempat tinggal, misalnya pepohonan. Nah, bahan baku dari bangunan itu berasal dari kayu, di mana kayu ini berasal dari tumbuhan. Kemudian untuk menjaga keseimbangan alam, menyuplai oksigen dalam kurung tumbuhan. Maksud di sini menyuplai, jika kita melakukan penghijauan, maka oksigen yang ada di sekitar itu akan lebih baik ketimbang ketika sesuatu kawasan itu tidak memiliki sama sekali tumbuhan ataupun tempat tersebut mengalami kerusakan, semisal kebakaran hutan, maka itu tidak baik karena oksigen yang dihasilkan juga sedikit. Kemudian cadangan devisa negara. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara yang terkaya sekaligus negara yang diincar oleh negara lain karena sumber daya alam yang melimpah. Nah, contohnya itu cengkeh, di mana sejak zaman VOC, cengkeh ini sangat dicari oleh berbagai negara, sehingga dapat menyebabkan kelonjakan harga dan juga kepunahan pada cengkeh tersebut. Nah, sejauh ini cengkeh di Indonesia tetap pada umumnya masih banyak, tapi tidak sebanyak sebelum dijajah oleh negara-negara lain. Dan salah satu alasan mengapa negara lain datang menjajah Indonesia karena mereka tergiur dengan sumber daya alam yang masih terjaga di Indonesia. Baiklah, itulah yang dapat saya beri